Hai, apa kabar? Video ini sengaja aku buat untuk mengenang mereka, anak-anakku yang pernah hadir dalam kehidupanku, mengisi hari-hariku, memberi makna pada setiap pertemuan, memberikan pelajaran yang begitu besar pada setiap perpisahan yang kami lalui. Kehadiran mereka begitu banyak mengubah cara aku berpikir. Yang awalnya aku tidak peduli, sekarang aku menjadi peduli. Yang tadinya aku acuh tak acuh, sekarang aku jadi ingin tahu dunia mereka. Dulu aku sempat berpikir bahwa mencari uang, menabung, dan menikmatinya adalah tujuan utama hidupku. Tapi semenjak mengenal mereka, ada yang lebih berharga dari sekedar menabung dan menimbun uang, yaitu berbagi. Ya, berbagi dengan anak liar yang terlantar di jalanan adalah kegemaranku saat ini. Ketika di pagi hari berangkat kerja, aku memberikan mereka sebungkus nasi. Hal yang sama pun kulakukan selepas aku pulang kerja. Aku rutin memberi makan anak liar di jalanan sehari 2 kali. Tidaklah banyak, namun cukup untuk menghilangkan rasa lapar mereka sementara waktu. Sebagian orang melihat rutinitasku memberi makan anak liar adalah hal yang aneh, hal yang konyol, dan hal yang tidak masuk akal sehat mereka. Karena buat apa? Untuk apa? Dan apa keuntungannya? Bahkan, tak sedikit juga orang yang mengira kepadaku bahwa aku meracun mereka, membunuh mereka, dan menjual mereka ke penjagal. Tapi wajar mereka seperti itu, karena di Bali masih banyak orang yang berburu anjing liar untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi masyarakat. Ya, sepanjang ada permintaan konsumen yang terus saja meningkat, akan ada saja pelaku baru yang terus bermunculan. Terkadang aku berkaca di spion kendaraanku dan berkata, apakah wajahku ada tampang wajah pembunuh? Sampai-sampai mereka berpikir demikian. Tapi mungkin karena pakaian aku yang terlihat kucel dan kotor, sehingga mereka berpikiran seperti itu. Hingga pada akhirnya aku memutuskan untuk membuat akun sosial media untuk para anak liar yang aku beri makan setiap hari. Mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, termasuk channel YouTubeku ini. Agar jika suatu saat aku dicurigai lagi, aku bisa menunjukkan bukti bahwa aku hanya memberi makan mereka, bukan meracun. Aku juga berharap dengan adanya video-video yang aku buat ini bisa menginspirasi banyak orang untuk peduli terhadap makhluk-makhluk yang terlantar. Tak lagi melempar mereka,
tak lagi menyakiti mereka, dan tak lagi bertindak kasar serta semena-mena hanya karena mereka tak berdaya. Aku tahu tidak semua orang kejam seperti apa yang aku lihat. Beberapa di antaranya juga ada yang peduli dengan nasib anjing liar. Dan aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada mereka yang mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi dengan hewan terlantar. Semoga dalam keadaan apapun, mereka semua selalu dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Semenjak aku memiliki akun sosial media tentang dunia Anabul, beberapa orang ada yang bilang, kenapa tidak diadopsi saja? Kenapa tidak dibawa pulang? Kenapa tidak diselamatkan? Kenapa dan kenapa? Mengadopsi Anabul liar bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesiapan mental, tanggung jawab, serta komitmen yang tinggi. Bukan hanya untuk keberlangsungan hidup Anabulnya saja, tapi kesiapan diri untuk menjalankan keputusan yang telah diambil. Aku bukanlah adopter. Aku bukan seorang rescue. Aku tidak memiliki shelter. Dan aku juga tidak pernah meminta donasi untuk itu semua. Aku hanya orang biasa, sama seperti kalian, yang memiliki sedikit rezeki dan ingin berbagi kepada hewan terlantar semampunya diriku. Jika aku merasa berat dan tidak mampu, aku tidak akan melakukannya. Karena bagiku, jiwa yang tenang, jiwa yang sehat, adalah jiwa yang bisa menebar kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya, jika jiwa ini merasa terbebani dan kacau, maka energi kekacauanlah yang akan aku tebar. Ya, prioritas utamaku adalah kebahagiaan diriku sendiri dulu. Pekerjaan, keluarga, kerabat, orang-orang sekitar, dan yang terakhir, hewan-hewan terlantar ini. Mungkin terkesan egois memang, tapi aku tulang punggung yang harus menghidupi semuanya. Jadi, aku harus tahu mana yang seharusnya terlebih dahulu aku utamakan. Dan aku yakin apa yang aku berikan ini bukan hanya sekedar apa yang terlihat oleh mata saja, melainkan ada energi yang begitu besar di balik pemberian itu sendiri. Aku juga menyadari bahwa penderitaan akan selalu hadir dalam setiap kehidupan. Terlalu naif jika aku mengharapkan kehidupan yang selalu happy ending. Karena lewat penderitaanlah kita belajar untuk melakukan yang terbaik semampunya. Dan lewat penderitaan pula lah
cinta yang sesungguhnya itu muncul. Selama hampir 5 tahun ini, aku rutin memberi makan anabu liar yang terlantar. Jumlah mereka yang aku temui tidaklah sedikit. Mereka ratusan, dengan berbagai macam keadaan yang begitu memprihatinkan. Sebagian dari mereka ada yang sudah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Ada yang terserang penyakit berbahaya. Ada yang memang kondisinya sudah tua renta. Ada yang dibunuh, diracun. Dan banyak lagi kisah lainnya yang harus mereka hadapi di alam liar sana. Walaupun demikian, populasi mereka di jalanan terus saja bertambah. Bahkan beberapa yayasan di Bali ada yang sudah tak mampu lagi untuk menampung mereka. Beberapa di antaranya juga ada yang lebih memilih untuk treatment di tempat di mana anabul itu berada. Karena keterbatasan tempat dan hal-hal lainnya. Terkadang aku dilema harus menghadapi situasi seperti ini, di mana kepedulianku begitu besar terhadap mereka yang terlantar dan ingin menyelamatkan mereka semua. Namun raga ini tak mampu. Maaf, Nak. Aku tidak bisa membawamu pulang ke rumah karena keterbatasan tempat dan hal-hal lainnya. Tapi satu hal, aku menyayangimu sampai nafas terakhirku. Tapi aku akan selalu berusaha melakukan yang terbaik semampunya yang aku bisa. Meskipun terkadang hasilnya tak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Ya, semua anabul liar yang ada di video ini adalah mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan. Begitu banyak kenangan yang masih tersimpan bersama mereka, yang takkan pernah bisa aku lupakan sampai kapanpun. Ada sedikit cerita tentang kebersamaanku dengan kedua anabul liar ini. Aku beri nama mereka Robin dan Soplo. Kedua jagoanku ini selalu datang ke tempat di mana aku bekerja. Mereka menghabiskan waktu bersamaku dari pagi hingga sore hari sampai aku pulang kerja. Dan di malam harinya, mereka tidur di suatu tempat tak jauh dari tempatku. Soplo tidur di sebuah restoran, dan Robin tidur di sebuah villa. Uniknya di sepanjang jalan raya tempat aku bekerja, orang-orang mengenal kedua anabul ini. Dari mulai pet shop, tempat tato, warung nasi, villa, pedagang-pedagang di pasar, dan restoran pun mereka semua peduli terhadap si hitam ini. Ya, kami semua sangat amat menyayangi anabul ini. Dan masing-masing dari mereka memiliki panggilan tersendiri, seperti Blacky, Gembrong,
Jaya, Opes, dan lain-lain. Mereka semua memanggil dengan nama yang berbeda-beda. Dan Anabul ini pun mengerti. Mereka berdua langsung menoleh, lalu datang menghampiri. Ya, keramahan Anabul ini membuat kami semua benar-benar jatuh cinta padanya. Tak hanya kami yang bertemu setiap hari, para tamu dan klien yang baru mengenalnya pun merasakan hal yang sama. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang memberikan sedikit uang untuk membeli makanan kesukaannya. Dan makanan favoritnya adalah ayam goreng yang baru matang. Soplo dan Robin adalah Anabul yang paling rajin. Setiap pagi, mereka selalu datang lebih awal sebelum aku membuka toko. Dan ketika aku datang, mereka menyambutku dengan suara-suara manjanya. Di hari Minggu pun demikian. Ketika aku libur kerja, dia selalu setia menunggu kedatanganku di depan pintu. Pada suatu hari, aku tidak melihat Soplo menunggu di depan pintu seperti hari-hari biasanya. Aku hanya melihat Robin sendirian. Aku pun langsung mencari keberadaan dia, menanyakan ke setiap orang kapan terakhir bertemu dengan Soplo. Dan mereka pun bilang bahwa hari itu tidak ada yang melihat kemana perginya Soplo. Aku terus mencari dan mencari ke pet shop, restoran tempat ia tidur, tempat tato, ke kos-kosan orang-orang yang menyayangi Soplo. Dan terakhir, aku mengelilingi pasar dan singgah di tempat pembelian ayam goreng kesukaannya. Namun, aku masih belum bisa menemukan si hitam kesayangan aku ini. Hingga 3 hari berlalu, dan aku baru mendapat kabar bahwa Soplo ditemukan di dalam kamar mandi. Namun, dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ya, badannya terkujur kaku di kamar mandi. Aku menemukan Soplo, tapi dia sudah tiada. Kami semua begitu kaget melihat kejadian ini. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa Soplo akan begitu cepat meninggalkan kami semua. Setelah kami berdiskusi dengan orang-orang yang menyayangi Soplo, akhirnya kami memutuskan untuk mengubur Soplo di halaman rumahku. Agar jika suatu saat aku rindu padanya, aku bisa merasakan bahwa dia ada di sini, di rumah ini. Ya, sekarang dia tinggal bersamaku di sini. Dia udah gak berkeliaran lagi di jalanan. Dia udah tenang.
harus segera menggali tempat peristirahatan terakhir untuk anakku tercinta. Selamat jalan sayang. Suatu saat kita pasti ngumpul bersama, bermain bersama, dan bahagia bersama di dimensi yang lain. Aku akan mengingatmu terus, nak. Aku menyayangimu sampai kapanpun. Ini Suplo baru datang. Tidur. Begitulah, semenjak kepergian Suplo, kami semua sangat amat merasakan kehilangannya.
sama pun dirasakan oleh Robin. Kami menjalani hari-hari tanpa kehadiran Soplo. Dunia terasa hampa. Namun, kami harus tetap semangat menjalani kehidupan ini. Masih banyak anabul liar di luar sana yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang, termasuk Robin. Ya, anakku Robin pasti sangat amat kehilangan Soplo. Karena mereka berdua selalu bersama-sama setiap hari. Tak pernah pisah, tak pernah berjauhan. Namun sekarang mereka harus dipisahkan oleh kematian. Singkat cerita, setelah 3 bulan kepergian Soplo berlalu, aku masih saja merasakan kesedihan yang sama. Merindukan kehadirannya. Ada rasa ingin bertemu dan ingin sekali membelainya. Namun itu semua aku curahkan kepada Robin. Karena semenjak kepergian Soplo, aku sangat amat menyayangi Robin. Hingga pada akhirnya, suatu hari aku tidak melihat Robin datang ke toko, ke tempat aku bekerja. Perasaanku langsung kacau. Aku tidak mau kejadian Soplo terulang lagi. Aku belum siap. Luka lamaku masih begitu basah. Aku tidak mau ini terjadi lagi. Dan ya, aku bersama timku serentak langsung mencari di mana Robin. Karena aku tidak ingin sampai berhari-hari harus menunggu kabarnya. Seperti dulu aku menunggu kabar Soplo. Dan kami semua mencari Robin hingga sore hari. Akhirnya aku mendapatkan telepon dari salah satu temanku. Perasaanku sudah tidak enak mendengar kerabatku berbicara. Dan ya, kabar duka kembali datang di kehidupanku. Temanku mendapat info dari sebuah villa, di mana selama ini Robin sering tidur di sana. Dan ternyata pemilik villa tersebut adalah tuannya Robin. Ya, Robin memiliki tuan. Dan nama aslinya Robin adalah Jaya. Pemiliknya menginfokan kepada kami semua bahwa Robin atau Jaya telah meninggal tadi pagi karena ada orang yang tak bertanggung jawab telah meracunnya. Ya, sekarang kami semua sedang berada di sebuah villa di mana selama ini Robin tinggal. Dan sekarang kami semua sedang menuju ke tempat peristirahatan terakhir di mana Robin dikuburkan.
Tarik nafas dalam-dalam. Mengikhlaskan apa yang sedang terjadi dalam hidupku ini. Tak bisa ku percaya, namun itu kenyataannya. Air mata ini tak bisa ku bendung saat aku melihat namanya tertulis di atas kuburannya. Ada rasa yang begitu sakit di hati ini, karena aku tak bisa melihat Robin untuk yang terakhir kalinya. Sakit sekali. Makan. Robin. Setiap pertemuan memang berakhir dengan perpisahan. Namun, yang kita pikir adalah bahwa perpisahan itu sendiri akan datang suatu hari nanti, suatu saat nanti, bahkan mungkin akan datang jauh-jauh hari di lain waktu. Tapi nyatanya, perpisahan itu datang di waktu yang tidak akan pernah kita duga sebelumnya. Mau tidak mau, siap tidak siap, hari ini, esok, atau lusa, kita tidak akan pernah bisa mengontrolnya. Mungkin terkadang kita menganggap bahwa ini terlalu cepat, tapi begitulah kehidupan. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka waktu itu akan datang. Ya, perpisahan ada agar kita bisa menghargai sebuah pertemuan. Dan jika pertemuan adalah awal dari perpisahan, maka perpisahan adalah awal dari sebuah pertemuan selanjutnya.